Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari suspensi rigid. Suspensi rigid bekerja menggunakan serangkaian pegas untuk menyerap gerakan naik turun roda karena mengenai hambatan di permukaan jalan. Misalnya, saat roda melewati tanggul, secara otomatis roda akan terangkat. Karena roda terangkat, maka beban di sisi roda yang melewati tanggul akan bertambah. Dalam hal ini, pegas yang terhubung ke rigid axle akan menyerap penambahan beban yang terjadi secara tiba-tiba tersebut. Berikut adalah komponen dari suspensi rigid dan fungsinya. Yang pertama adalah beam axle, merupakan batang solid yang menghubung roda kanan dan kiri. Selanjutnya, serangkaian pegas yang digunakan pada sistem suspensi rigid axle ini umumnya pegas daun untuk menyerap goncangan, dan U-bolt merupakan baut berbentuk U yang digunakan untuk meningkat antara pegas dan beam axle. Selanjutnya, wheel bearing fungsinya adalah sebagai tumpuan bodi mobil terhadap roda kendaraan. Dan yang terakhir adalah shock absorber. Fungsinya, shock absorber adalah untuk menyerap guncangan yang terjadi secara tiba-tiba agar mobil tidak rolling. Selanjutnya adalah suspensi MacPherson. Cara kerja dari suspensi ini adalah ketika roda mobil melintas di tanggul, maka roda mobil akan terdorong vertikal ke atas secara tiba-tiba. Di sini lower arm akan mengayunkan roda mobil secara vertikal sehingga bodi mobil tidak ikut bergerak ke atas. Di sisi lain, satu unit shock absorber dan pegas coil akan menahan gaya vertikal roda. Namun karena unit ini memiliki daya elastis, maka gerakan vertikal tersebut justru akan membedakan panjang shock absorber. Disinilah proses penyerapan getaran terjadi. Selanjutnya adalah fungsi dari komponen shock absorber. Yang pertama adalah pegas. Fungsi pegas adalah untuk menyerapnya getaran atau gerakan vertikal roda ke atas secara tiba-tiba. Pegas bekerja dengan memanfaatkan daya elastis pada logam pembentukan pegas tersebut. Yang kedua adalah shock absorber, berfungsi untuk menyerap shocking atau kejutan yang dihasilkan dari efek elastis pegas. Selanjutnya adalah upper bearing. Upper bearing adalah bantalan karet yang terdapat pada ujung shock absorber yang terhubung ke bodi. Pada suspensi tipe MacPherson, shock absorber terhubung ke nuclear arm, di mana nuclear arm ini berubah sudutnya mengikuti sudut roda depan. Akibatnya, ketika roda berbelok, maka shock absorber pun akan sedikit berputar. Di sana upper bearing berperan selaku bantalan yang membatasi antara bodi kendaraan dengan ujung absorber. Yang keempat adalah lower arm. Lower arm berfungsi sebagai lengan pengayun roda. Lengan ini menghubungkan antara bodi dengan bagian roda, di mana terdapat angsel pada ujung lower arm yang terhubung ke bodi. Hal itu memungkinkan roda mengayun untuk bergerak secara vertikal, sehingga bodi tidak stabilizer bar adalah komponen berbahan logam sebagai hubungan ujung yang lebih kaku yang komponen pada kedua bagian roda kepada fungsinya untuk menjaga kestabilan kendaraan ketika berbelok. Stabilizer bearing roda dengan membatasi limit dan perbedaan ketinggian roda kanan dan kiri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.